Sistem Necromancer, bab 281 sampai dengan 284. Bab 281. Bab 281, bom anjing malas yang berlebihan. Wu Heng tidak terlalu terkejut bahwa Qi Hancai ingin bergabung. Saya telah membicarakan hal ini dengan Li Yahong sebelumnya. Qi Hancai semakin sering datang ke bengkel mobil, dan dia terus bertanya tentang situasi di bengkel mobil. Bengkel mobil dan desa Dongan merupakan tempat perlindungan terbesar di daerah ini. Tetapi kekuatannya sangat berbeda. Desa Dongan bersembunyi dari zombie, sementara bengkel mobil mencari zombie untuk dibunuh. Tidak ada perbandingan sama sekali. Sebelumnya, masyarakat desa Dongan mungkin tidak menyangka, bahkan mengira bahwa shelter mereka tidak lebih buruk dari bengkel mobil. Tapi setelah melihat kekuatan bertarung dari kerangka itu, pikirannya pasti akan terguncang. Seiring dengan bertambahnya jumlah mayat, akan semakin sulit untuk dibunuh di masa depan. Jika Anda benar-benar ingin bertarung, Anda tidak perlu takut. Berbicara tentang lebih dari 80 orang. Li Yahong melanjutkan, kalau begitu, diselesaikan seperti ini. Yang pasti, jika Ma Ziyong melihat gaya bertarungmu, dia akan mengalami depresi selama beberapa hari, dan kemudian dia ingin bergabung. Saya tidak keberatan. Bukan hal yang buruk jika kita menambahkan negara adidaya baru. Li Yahong melanjutkan, satu-satunya hal yang saya khawatirkan adalah ada begitu banyak orang di sini sekaligus, dan mereka ada di dalamnya, suatu kelompok. Jika terjadi sesuatu, mungkin akan sulit untuk mengatasinya. Ayo terus bersihkan zombie di sepanjang jalan. Jatuh ke dalam kelompok mayat dengan suara gemerincing. Sepertinya tebakan kita benar. Saya takut melakukan sesuatu secara diam-diam dan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Setelah masalah Qi Hancai diselesaikan, Li Yahong terus bertanya, apakah Anda punya rencana untuk hari ini? Kelompok mayat di bagian kedua jalan tertarik oleh pasukan kerangka. Buang langsung, yang juga sedikit terbuang. Oke, menurutku hasil diskusimu cukup bagus. Wu Heng juga setuju. Tidak, rasanya kamu semakin menjadi seperti seorang pemimpin. Memang ada banyak orang. Setelah itu datanglah tombak-tombak besi yang dilempar, dan para pemanah berdiri di peron toko komersial. Bang gelombang. Berbagai metode serangan meraung ke arah sekelompok mayat. Mayat-mayat itu berjatuhan satu demi satu. Bagus. Belum lagi penjara, hanya ada sekitar 50 orang yang selamat di terminal penumpang, dan ada lebih dari 80 orang dari seberang. Wu Heng memandangnya dengan heran, apakah kamu masih memahami ini? Bagaimanapun, Qi Hancai juga sedang dibangun, dan panel fotovoltaik serta benda lainnya pasti sudah dipasang. Dia diinjak-injak ke tanah oleh zombie di belakangnya. Sambil melolong dan mengaum, mereka mengumpulkan gigi dan cakar mereka ke dalam arus deras, menyerang ke arah mereka. Melakukan ini sebenarnya adalah sebuah cara. Mengemudi bus, dia membawa Wu Heng dan melanjutkan ke bagian jalan utama. Sesuatu yang sulit. Jam 4 sore. Saya akan memberitahu mereka untuk datang dalam 2 hari ke depan. Bagus. Desir-desir-desir gelombang. Ada berapa? Tanya Wu Heng. Wu Heng tersenyum dan berkata, bagaimana menurutmu? Jika Anda ingin hidup lebih baik, mengandalkan tempat berlindung yang lebih kuat adalah pilihan terbaik. Ada baiknya disimpan dulu dan digunakan sebagai subbase. Hujan anak panah yang lebat menutupi langit. Benar. Li Yahong melanjutkan, Wang Cenggang dan Qiangzi, kami mendiskusikannya dan memutuskan untuk mempertahankan desa Dongan. Qi Hancai akan membawa beberapa orang untuk melakukan pekerjaan pencarian dan patroli, dan perlahan-lahan membagi mereka. Li Yahong setuju. Li Yahong tersenyum dan berkata, tidak mungkin, kita semua mendiskusikannya. Terdengar suara tembakan. Berdiri di atas bas bekas, Lai Yi langsung menarik pelatuknya. Pelurunya menderu-deru. Seekor anjing cacat yang melarikan diri di kejauhan langsung terkena peluru. Ia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Bang gelombang. Segera setelah itu, tembakan kedua dilepaskan lagi, dan anjing cacat tersebut,
yang baru saja berdiri dan berencana untuk terus melarikan diri, dipukul lagi dan tidak pernah bisa bangun lagi. Anjing cacat lainnya menoleh ke belakang, melarikan diri lebih keras. Bang-bang gelombang. 2 tembakan dilepaskan secara berurutan. Anjing cacat kedua langsung jatuh ke tanah dan tidak bangun. Wu Heng melirik ke medan perang dan berkata langsung, "Percepat." Kerangka yang cacat itu menyerbu ke dalam kelompok mayat. Zombie langsung tersebar, dan antrian kerangka juga mulai maju ke depan, membunuh semua zombie yang tertarik oleh kerangka yang cacat tersebut. Segera, pertempuran berakhir. Tengkorak mulai membersihkan medan perang. Mayat 2 anjing cacat juga diseret dengan ekor, Juyi, dan dilempar ke depan Wu Heng. Anjing kerangka, saya sudah lama tidak melihatnya. Wu Heng melirik mayat itu dan langsung melepaskan teknik budak tulang. Daging dan darahnya berjatuhan, dan 2 kerangka anjing berbentuk seperti singa berdiri. Pemburu kerangka, level 6. Ini tingkat 6. Tampaknya anjing yang cacat juga membaik. Dia memberi isyarat kepada kedua anjing kerangka itu untuk berdiri di samping, memegang tongkat kayu, mengambil inti mayat dari daging cincang dan memuatnya. Serahkan ke Li Yahong di samping, kirimkan ke kerangka alkimia. Bagus. Setelah menangani anjing cacat itu, keduanya berdiri di samping dan menunggu beberapa saat. Tunggu pasukan besar membersihkan medan perang. Wu Heng terus melepaskan Dead Skeleton Battlefield dan sejumlah besar kerangka bergabung dengan antrian kerangka. Ini juga sudah larut. Saya tidak berencana untuk melanjutkan pembersihan. Naik bus dan mulai kembali. Kembali ke terminal penumpang, Li Yahong membawa Wu Heng untuk melihat di mana kerangka pandai besi itu berada. Sebuah tungku telah dipasang di sini. Di dunia ini, besi dapat ditemukan di mana-mana. Tim pencari juga menambah tugas baru yaitu mencari berbagai alat besi. Tunggu sampai terlambat. Li Yahong mengikuti yang lain ke kafetaria untuk makan, dan Wu Heng juga kembali ke Pulau Harta Karun. Malam tiba. Mini berbaring telentang di tempat tidur, kakinya tergantung di bahunya, dan dia berbicara sesekali, "Mengapa kamu memakai ikat pinggang? Lihat, kelihatannya aneh dan sedikit tidak nyaman, tubuh." Wu Heng menjawab dengan lembut. Mata Mini sedikit kabur, dan dia berkata dengan bingung, "Mata pencaharian apa yang bisa saya dapatkan sekarang? Tentu saja, Anda harus lebih memperhatikan." "Jelek sekali, sama sekali tidak, gelombang." Mini ingin mengatakan lebih banyak, tetapi diblokir. Matanya tertutup rapat, dan lengannya melingkari leher orang lain dengan erat. Papan tempat tidur yang bergetar lembut membuat Enwil di sampingnya membuka matanya. "Dia masih di sana, hei gelombang." Underwhale baru saja hendak menoleh ke satu sisi ketika sebuah telapak tangan menyentuh dadanya. Dia buru-buru berkata, "Guru, saya harus pergi ke asosiasi besok." Hari berikutnya, Wu Heng mengikuti dan pergi ke asosiasi untuk melihatnya. Setelah memastikan bahwa dia tidak melakukan apapun, dia kembali ke kediamannya dan menuju ke dunia zombie. Di sini, tadi malam hujan sedikit. Udara terasa lembab, dan tanah penuh genangan air. Wu Heng berdiri di depan pintu dan menunggu beberapa saat, tetapi Li Yahong belum juga datang. Hadron berlari lebih dulu. Dia buru-buru berkata, "Yang mulia, kami telah mencapai hasil." "Hah?" Wu Heng sedikit bingung. Hangzi menarik napas berat 2 kali dan mengeluarkan 2 peluru padat seukuran peluru dari sakunya. "Bom anjing malas. Sangat cepat. Kemarin, apa yang dikatakan Qiangzi kepadanya tentang bom anjing malas yang dilakukan pagi ini? Kecepatan ini jauh lebih cepat dibandingkan senjata lainnya. Tidak sulit. Tuang saja besi cair ke dalam cetakan dan tunggu sampai mengeras," kata Qiangzi langsung. Wu Heng memikirkannya dan rasanya benar. Mengambil 1 gram dan membenturkannya di tangannya. Beratnya hampir sama dengan koin emas. "Berapa?" Wu Heng bertanya. 27 gram, kalau mau turunkan beratnya bisa diperkecil. Koin emasnya 30 gram, dan beratnya hampir sama. Seekor naga terbang dapat membawa orang dewasa dan terbang dengan cepat di udara.
Tidak termasuk peralatan dan ranjau bergulir yang dibawa oleh para perompak pada saat itu. Berat para perompak dihitung sebanyak 120 kg. Kira-kira setara dengan 2.000 peluru padat ini. Rasanya jumlahnya tidak banyak. Berapa banyak yang dibuat? Wu Heng bertanya. Qiangxi berkata, lebih dari 1.000 buah. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, biarkan seseorang membawa semua amunisi dan ayo kita mencobanya. Bagus. Wu Heng membawa Qiangxi dan berjalan menuju gudang. Melihat mereka berdua, dia bertanya, kenapa kamu pergi? Ayo kita bersihkan zombie-zombie itu. Oke. Li Yahong mengendarai mobil penumpang, dan Qiangxi mengendarai truk militer untuk menarik kerangka naga terbang. Bergegaslah bersama-sama menuju jalan utama. Halo gelombang. Jalan utama menuju kota. Kerumunan zombie yang padat mulai berkumpul, dan suara gemuruh yang menusuk bergema di seluruh area. Sekelompok besar mayat berkumpul dari jalan di kedua sisi hingga tengah, memenuhi seluruh jalan, dan bergegas menuju ke arah ini. Wu Heng melirik sekelompok mayat yang datang dengan cepat. Melihat ke belakang, berkeringat deras, dia masih memasang majalah itu ke dada Fei Long. Qiangxi dan yang lainnya lebih bijaksana dan menyusun majalah berbentuk sarang lebah dari plastik. Dia mengikatkan gesper satu persatu ke tulang belakang dan tulang rusuk kerangka naga terbang. Semakin keras auman mayat-mayat itu, semakin banyak pula keringat yang mengucur di dahi mereka. Sepertinya ada masalah dengan ukuran beberapa bagian. Berapa lama? Ini akan segera siap. Qiangxi melepas ikat pinggangnya, memasang kembali gespernya, dan memasangnya di tulang punggungnya. Turunkan badannya untuk menguji kekokohannya. Menyeka keringat, tidak masalah. Wu Heng mengangguk, menunjuk ke kerangka biasa terdekat, yang tingginya sedikit lebih pendek, dan berkata, letakkan pedang dan baju besimu terlebih dahulu, dan kamu akan menaiki punggung tulang naga. Prajurit kerangka itu membuang senjata dan baju besinya dan langsung naik ke punggung tulang naga. Ambil kendali yang telah disiapkan sebelumnya. Wu Heng memerintahkan prajurit kerangka, terbang ke langit di atas mayat dan buka majalah ini. Setelah semua persiapan selesai, Wu Heng menepuk tulang naga dan berkata, terbang, terbang lebih tinggi. Skeleton Flying Dragon menendang kakinya, dan seluruh tubuhnya langsung bangkit dari tanah dan melesat ke langit. Tampaknya berat amunisi di rongga dada tidak berpengaruh pada penerbangan. Tubuh kerangka naga terbang terus menjulang ke atas, hingga akhirnya hanya seukuran kotak korek api. Kemudian, mulailah terbang ke depan sepanjang jalan utama. Tunggu sampai Anda mencapai langit di atas mayat. Tiba-tiba, tetesan air hujan hitam pekat jatuh dari atas. Segera, dia menabrak sekelompok mayat. Bang, bum, bum gelombang. Suara sekeras suara hujan badai. Dalam sekejap, suaranya seperti guntur, pecahan batu dan kaca beterbangan kemana-mana, dan setiap peluru besi menimbulkan asap dan debu setinggi 2 hingga 3 meter. Wu Heng dan orang lain di belakang kerangka itu semuanya ketakutan dan menurunkan tubuh mereka agar tidak terpengaruh. Melihat ke depan dengan terkejut. Seluruh jalan tertutup asap dan debu, menghalangi garis pandang. Pengalaman +1. Skeleton Flying Dragon, pengalaman +1. Pengalaman +1. Kerangka naga terbang. Pengalaman. Pengalaman yang sangat padat muncul. Wu Heng menatap bagian depan yang dipenuhi asap dengan mata melebar. Apakah ini sangat berguna? Bab 282. Bab 282, seseorang ingin tinggal di sebelah, tolong pilih saya, mohon rekomendasikan saya. Bahkan jika medan perang tertutup asap dan debu, situasi spesifiknya tidak dapat terlihat dengan jelas. Namun dilihat dari kekuatan membunuh semacam ini, kelompok mayat tersebut pasti menderita banyak korban jiwa. Jika tidak, pengalamannya tidak akan bertambah banyak. Tampaknya desain senjata kali ini lebih sukses dibandingkan Iron Wolf dan Zombie Generator sebelumnya. Sederhana dan kasar, serta mudah dibuat. Sial, sengit sekali. Serangan kelompok, luar biasa.
Qiangzi dan dua orang lainnya yang sedang memuat magasin untuk kerangka naga terbang berseru satu demi satu. Efek yang terjadi di hadapan mereka melampaui ekspektasi mereka. Mata Wu Heng tertuju pada sekelompok mayat yang datang dari kejauhan. Segera, mayat-mayat itu menabrak antrian kerangka, memindahkan kelompok mayat ke belakang dan melakukan serangan penutup. Juyi, pergi dan bantu, jangan terjebak dalam kelompok mayat. Lebih jauh lagi, kelompok mayat yang padat terus mendekat. Anggap saja kamu sukses. Anak panah itu meraung dan jatuh ke kerumunan mayat. Bagus. Pemuda berkacamata di belakangnya menyela dan berkata, Saudara Qiang, Anda ingin mengatakan 211, bukankah 122 adalah petugas polisi lalu lintas? Tengkorak di belakang mulai mengumpulkan anak panah dan tombak besi di bawah mayat. Sebarkan mayatnya. Qiangzi menyeringai dan hendak berbicara ketika dia disela oleh suara gemuruh yang lebih keras di kejauhan. Suara tadi sangat keras sehingga menarik semua mayat di sekitarnya. Kemudian datanglah tombak besi dan busur panah, serta teknik gemuk dan teknik bola api yang dilepaskan oleh Wu Heng sendiri. Ini cukup bagus. Wu Heng tidak menyangkalnya. Kerangka yang cacat itu menginjak atap mobil dan melompat ke dalam kelompok mayat. Masih terdapat penyimpangan besar pada posisi pelemparan naga terbang. Yang mulia, Saudari Hong, bagaimana menurut Anda? Menurut saya kali ini pasti dapat diandalkan. Qiangzi datang dan berkata, gelombang. Mulai serangan bolak-balik yang berbeda. Pertempuran dimulai. Begini, kataku, jika aku belajar dengan giat, aku pasti bisa masuk ke 122, 985 atau semacamnya. Setelah memastikan bahwa semua zombie telah terbunuh, seluruh tempat dipenuhi dengan suara menderu dan memotong. Mungkin karena kelembaman atau pengaruh angin, sebagian jatuh ke atas bangunan di kedua sisi, dan sisanya terlempar ke kumpulan mayat. Beberapa orang berkendara kembali. Kerangka yang cacat itu dengan cepat menyerbu dan menghajar semua zombie yang tersisa hingga menjadi bubur. Wu Heng mengangguk, Qiangzi, tolong mundur, tidak ada bahaya, aku tidak akan menjagamu. Mayat di sepanjang jalan diubah menjadi kerangka, berdiri dengan goyah, dan bergabung dengan antrian kerangka. Area yang akan dijatuhkan juga jauh ke belakang dari rencana awal. Juga datang ke sini, bersihkan medan perang. Wu Heng terus memimpin para kerangka, mengalokasikan beberapa pasukan untuk mencegat kelompok mayat yang diambil dari kedua sisi. Secara bertahap, jumlah jenazah mulai berkurang. Pesan, pemanah, tembakkan anak panahmu. Sesampainya di area pelemparan, peluru besi padat, Wu Heng melihat lebih dekat. Kali ini ada lebih banyak mayat daripada sebelumnya, dan tanah ditutupi dengan setidaknya 2 atau 3 lapisan ketebalan. Halo gelombang. Wu Heng berjalan menuju medan perang, memegang tongkat tulang belakang dan melepaskan medan perang mayat mati. Zombie yang tersisa tidak lagi dalam bahaya. Peluru besi tersebut juga membentuk lubang-lubang dalam di tanah sebesar mulut mangkuk, tertanam di aspal jalan. Secara paksa mengubah peluru logam padat menjadi bahan habis pakai. Kekuatan semacam ini sebenarnya tidak kecil. Setelah medan perang dibersihkan, Wu Heng meminta Qiangzi dan beberapa orang lainnya untuk kembali dan terus memproduksi bom anjing malas semacam ini, sambil terus maju bersama pasukan kerangka. Ini masih pagi, dan kita bisa terus membasmi beberapa zombie. Hari sudah menjelang senja. Wu Heng menyelesaikan pembersihan gelombang mayat terakhir. Setelah periode kemajuan yang berkelanjutan ini, kami telah mencapai pusat wilayah kabupaten dan perkotaan. Sebenarnya tidak terlalu lambat. Selain itu, kecepatan tim pencari sama sekali tidak mampu menandingi kemajuan Wu Heng. Setelah membersihkan medan perang, Wu Heng naik bas dan kembali. Li Yahong berkata, Qi Hancai akan datang ke sini bersama orang-orangnya besok. Saya berencana untuk membiarkan dia mengikuti konvoi, dan sisanya akan bergabung dengan tim pencari dan tim patroli. Oke, alokasikan lebih banyak pencari untuk mempercepat pencarian. Bagus. Konvoi kembali ke terminal penumpang.
Pergi dan diskusikan bom anjing malas dengan hadron, kembali ke kamar, buka pintu, dan kembali ke Pulau Harta Karun. Sudah makan malam, Wu Heng membawa mereka berdua ke halaman untuk berlatih. Mini menanam banyak bibit bunga, tapi juga menyisakan tempat untuk latihan. Wu Heng mengeluarkan pedang instruktur. Mereka bertiga pergi ke halaman untuk berlatih. Kenakan sabuk ketahanan dan mulai latihan pedang. Latihan ilmu pedang sudah menjadi sesuatu yang wajib dilakukan setiap hari. Otot-otot di tubuh saya telah sepenuhnya beradaptasi dengan gerakan dan intensitas latihan, dan tidak ada lagi rasa sakit yang menyayat hati. Gerakan demi gerakan menjadi semakin standar. Belum lagi bagaimana dia melawan musuh, hanya dengan melihat gerakan latihannya, kamu dapat mengetahui bahwa dia adalah orang yang mahir dalam ilmu pedang. Saya berlatih sekitar 1 jam. Permintaan sistem muncul dari telinga. Spesialisasi ilmu pedang ditingkatkan menjadi dasar. Wu Heng mengangkat alisnya dan mengembalikan pedang panjang itu ke ring luar angkasa. Spesialisasi yang sebelumnya hanya sekedar perkenalan, setelah sekian lama akhirnya ditingkatkan ke dasar. Untungnya saya mendapatkan pedang ini. Saya memiliki pelatih yang mengajari saya langkah demi langkah. Duduk di samping, Underwhale menghampiri dengan handuk untuk menyeka keringatnya. Istirahatlah, jangan lelah. Mini juga menghentikan latihannya, mengenakan pakaian yoga, dan membungkuk, Sister Weyer, bersihkan juga untukku. Lap sendiri, tanganmu tidak panjang. Underwhale melemparkan handuknya. Oke, benar, aku akan menghukum rubah dengan tuanku malam ini. Mini menyeka keringatnya dan berkata dengan keras. Underwhale memutar matanya ke arahnya. Wu Heng tersenyum dan merangkul bahu kedua wanita itu, tetapi matanya melihat cahaya, batu iluminasi, menyala di jendela kediaman sebelah. Dulu di sana selalu kosong. Apakah ada orang yang tinggal di sana? Wu Heng menoleh untuk melihat rumah di sebelahnya. Ini lebih mirip townhouse modern, dengan dinding halaman terhubung satu sama lain. Kedua gadis itu juga menoleh untuk melihatnya, dan Mini berkata, tim dekorasi sudah mulai mendekorasi. Saya mendengar bahwa pemilik kediaman ini berencana untuk kembali tinggal di sana. Oh, Wu Heng mengangguk dan melanjutkan, saya akan mengatur lebih banyak kerangka. Mini akan berada di rumah sendirian di siang hari. Jangan berkonflik dengan orang lain jika ada yang harus Anda lakukan. Tunggu, sampai saya kembali untuk membicarakan apapun. Pulau Harta Karun bukanlah tempat yang damai. Meskipun kecil kemungkinannya, karena saya adalah wakil di agen asosiasi, tidak ada yang akan menimbulkan masalah. Tetapi cobalah untuk memperhatikan semuanya. Jangan khawatir. Jika ada masalah, saya akan pergi ke asosiasi untuk mencari Sister Weyer, dan kemudian saya akan menggunakan asosiasi tersebut untuk menekan mereka. Mini menamparkan dadanya dan berkata. Underwhale mencibir dan berkata, kamu baru saja mengatakan kamu akan menghukumku di malam hari, sekarang kamu tahu kamu dalam bahaya dan kamu datang kepadaku. Mini tampak tercekik, mengangkat kepalanya dan berkata, Sister Weyer sangat palsu. Bagaimana mungkin kamu tidak menikmatinya? Itu masih omong kosong. Underwhale berdiri dan mengejarnya. Mini juga bergerak cepat, melompat dalam sekejap dan berlari di depannya dengan gembira. Berhentilah dari waktu ke waktu dan katakan sesuatu yang provokatif. Enwil mengikuti di belakang, mengejarnya beberapa saat. Wu Heng melihat kedua orang yang bertengkar, dan kemudian ke lokasi konstruksi di sebelahnya di mana pekerjaan masih dilakukan. Dia berdiri dan berjalan menuju kamar sambil menyapa, ayo pulang, mandi dan tidur. Hukum rubah jahat. Mini berlari cepat dan memeluk lengannya. Enyer juga mengikuti dari dekat dan meraih lengan lainnya. Hari berikutnya, Wu Heng pergi ke asosiasi lebih awal, duduk di meja, dan menuang secangkir teh untuk dirinya sendiri. Weyer, pergi ke meja depan dan ambil gambar lain dari poster buronan itu. Wu Heng menyerahkan tablet itu padanya. Baik, guru. Underwhale pergi dan kembali beberapa saat kemudian sambil memegang tablet.
Wu Heng mulai memeriksa poster buronan yang difoto di atas. Ada 3 kelompok bajak laut yang dicari dengan naga terbang. Bajak laut barel besi, bajak laut tengkorak putih, dan bajak laut tangan setan. Setelah pengujian kemarin, keampuhan naga terbang yang membawa bom anjing malas telah terbukti. Selain memproduksi lebih banyak peluru besi padat, Wu Heng juga mempertimbangkan apakah akan menambah jumlah naga terbang. Wu Heng ingin lebih memperhatikan berita tentang bajak laut. Jika Anda memiliki kesempatan, Anda bisa mendapatkan lebih banyak naga terbang dan melakukan pengeboman secara bergantian dari atas. Itu juga dapat meningkatkan efisiensi dalam pertempuran. Enwil meletakkan dagunya di bahunya dari belakang dan berkata dengan lembut, "Tuan, apakah Anda akan mendapat masalah dengan bajak laut?" "Saya belum memiliki petunjuk apapun. Saya hanya melihatnya. Aku berpikir sendiri, tapi sebenarnya tidak ada petunjuk apapun di sini. Sekarang saya memikirkan tentang Wen Manxia. Saat kami berada di kota Luntam, kakak ipar gangster ini memberikan banyak informasi berguna. Fakta bahwa saya dapat duduk di posisi wakil diakon sebagian besar disebabkan oleh kontribusi pihak lain. Sekarang di Treasure Island, saya tidak familiar dengan tempat itu. Saya ingin mengetahui beberapa informasi, tetapi saya bahkan tidak punya cara untuk mendapatkannya. Luangkan waktumu, kita belum lama berada di sini." Underwhale menghibur. "Ya." Wu Heng mengangguk. Dong 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 gelombang. Ada ketukan di pintu. Underwhale menegakkan tubuh dan duduk di kursi asisten. Wu Heng berkata, "Masuk." Pintu terbuka, dan kurcaci Olin mengintip ke dalam, lalu masuk. "Wakil Wu Heng, Nona Underwhale." Sapa Olin dengan hormat. "Apakah ada yang salah?" Wu Heng bertanya. "Diakon, kapal kargo tempat gadis itu dipenjara terakhir kali telah disetujui dan akan dibagikan sesuai rampasannya. Saya akan membawakan Anda sertifikat kepemilikan kapal itu," kata kurcaci itu. Misi terakhir. Wu Heng menyatukan tim ketiga, tetapi seluruh pertempuran diselesaikan oleh Wu Heng sendirian. Saat tim ketiga tiba, mereka hanya membersihkan medan perang dan membuat laporan tindak lanjut. Ini seperti mendapatkan hadiah misi dan reputasi secara cuma-cuma. Tidak hanya itu, ketiga tim tersebut mengikutinya dalam beberapa misi, dan semuanya berhasil diselesaikan dengan perbuatan baik dan imbalan. Saya tidak tahu berapa banyak tim yang iri padanya. Tentu saja, Wu Heng harus menjadi pusatnya. Begitu ada kabar tentang kapal ini, para kurcaci segera mengirimkannya. Mendengar apa yang dikatakan kurcaci itu, Wu Heng juga senang. Kapal bukanlah kendaraan seperti kereta. Biaya pembuatan kapal cukup mahal, berkisar dari puluhan koin emas hingga ratusan koin emas. Tentu saja yang dimaksud dengan kapal kargo, bukan perahu kecil yang didayung dengan tenaga manusia, atau perahu nelayan biasa. Wu Heng melirik sertifikat kapal yang diserahkan dan bertanya, "Bagaimana Anda menggunakan benda ini?" "Asalkan kamu mengisi namamu dan mencetak ulang nomor rekening di kapal," jelas kurcaci itu. "Segalanya tidak sulit." Wu Heng berpikir sejenak dan terus bertanya, "Jika ada kapal baru, bagaimana cara mendaftarkannya?" "Itu tergantung pada negara atau kekuatan mana Anda berafiliasi. Pulau harta karun tidak terlalu ketat. Anda cukup membayar sejumlah uang untuk mendaftar. Jika Anda ingin berafiliasi dengan asosiasi, itu lebih mudah lagi. Isi formulir dan pergi ke asosiasi dianggap terdaftar jika terdaftar." Wu Heng mengangguk dan mengerti apa yang dikatakan pihak lain. Terus terang, kapal tidak terlalu ketat, asalkan memiliki identitas yang masuk akal, mereka sebenarnya bisa mengajukan permohonan untuk berlabuh. Tidak akan ada tempat untuk memeriksa apakah lokasi Anda asli atau tidak. Wu Heng menerima lisensi kapal dan berkata kepada Underwhale, "Ini uang teh untuk semua orang." Underwhale mengeluarkan kantong uang dan menyerahkannya kepada pihak lain dengan berat. "Ini tidak mungkin. Kamu telah menyelesaikan seluruh pertempuran, dan kapal ini harus menjadi milikmu," kata kurcaci itu dengan tegas. "Ambillah. Biarkan semua orang merayakannya untukku karena aku mendapat kapal pertama."
Kurcaci itu ragu-ragu sejenak, lalu menyimpan kantong uang itu. Terima kasih, Diakon Agung. Jika Anda memiliki instruksi di masa mendatang, silakan beri tahu saya. Wu Heng mengangguk. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu. Kurcaci itu memberi hormat lagi dan langsung mundur. Tuan, selamat karena Anda telah mendapatkan kapal Anda sendiri. Enyer berkata sambil tersenyum. Wu Heng berdiri dan berkata, ayo pergi dan lihat kapal kita. Bab 283. Bab 283, surat kosong diperbarui hari ini. Tidak ada yang terjadi di asosiasi sepanjang pagi. Wu Heng membawa Underwhale dan langsung meninggalkan asosiasi, menuju pelabuhan. Kapal yang ditugaskan telah berlabuh di pelabuhan eksklusif asosiasi dan diawasi oleh staf. Apa yang kamu lakukan? Orang yang menjaga kapal sepertinya tidak mengenal Wu Heng. Underwhale menunjukkan sertifikat asistennya, dan sikap pihak lain jauh lebih hormat. Beri jalan bagi mereka berdua untuk naik perahu. Mayat di kapal telah dibersihkan. Namun sisa noda darah dan busa daging masih terlihat di celah antar geladak. Entah dia seorang ahli nujum. Semua orang pasti curiga kalau kapal ini penuh dengan cincin jiwa. Tertawa, dia berjalan ke meja bundar di sisi lain di mana beberapa orang sudah duduk dan duduk. Keduanya memasuki kedai dan duduk di sudut. Berjalan-jalan, saat itu juga tengah hari. Kepiting kembang sepatu ini, apakah disebut demikian karena kepitingnya? Wu Heng bertanya sambil melihat menu yang tertulis di dinding. Kalau begitu, makan satu, lalu makan tempura, salad sayuran akar, dan roti daging sapi. Wu Heng pergi ke toko senjata lagi dan membeli semua anak panah dan busur di toko tersebut. Beberapa di antaranya adalah bahan alkimia. Oke, Enwil bertanya. Selusuri jalan menuju Beacon Street. Tenang saja. Wanita itu memberi hormat, lalu melangkah mundur dan melanjutkan menjamu tamu lainnya. Minum dan mengobrol, membicarakan kejadian terkini di pulau. Saat ini, pintu kedai terbuka lagi. Sebagai asisten subdiakon, saya juga memeriksa banyak informasi. Sebelumnya, Wu Heng hanya berpikir untuk membentuk karavan, tapi sekarang tampaknya dia juga bisa mempersenjatai armada. Pembantu itu membawakan minuman, lelaki itu mengambil bir dan menyesapnya, lalu mengulurkan tangan dan mencubit pantat perempuan itu dengan keras. Meletakkan gelas anggur dan bertanya, saya dengar Sue Hen sudah mati. Meskipun saat itu siang hari, ada beberapa meja pelanggan yang duduk di toko. Jika tuannya tidak berencana membentuk karavan, dia bisa membentuk armada. Akan lebih mudah mengejar kelompok bajak laut di laut. Underwhale berpikir sejenak dan berkata. Keduanya terus mengobrol selama beberapa kata. Pelayan kedai yang gemuk dan berkulit gelap itu datang dan bertanya sambil tersenyum, apa yang dibutuhkan para tamu. Saya belum pernah mendengar bahwa itu bisa dicampur ke dalam makanan sebelumnya. Wu Heng duduk di kursi yang ditinggalkannya dan berkata, saya belum memikirkannya. Apakah Anda punya saran? Busur kayu yang dipesan belum terkirim. Mungkin akan memakan waktu 2 atau 3 hari. Saat Wu Heng sedang makan, matanya tertuju pada beberapa orang. Keduanya sedang makan. Tidak lama kemudian, segala macam makanan tersaji. Daun akar kusu dan bunga merah iblis keduanya merupakan bahan obat untuk ramuan alkimia. Apa yang kamu teriakkan? Kata seseorang. Mereka turun dari kapal bersama-sama. Dia tahu lebih banyak tentang situasi di Pulau Harta Karun daripada Wu Heng. Ketika wanita itu mendengar bahwa dia telah memesan beberapa hidangan mahal di toko, senyuman di wajahnya menjadi semakin lebar. Dia berkata dengan hormat, tunggu sebentar, lalu turun untuk menyiapkan. Saya menemukan sebuah pub terdekat dan berencana untuk makan siang. Wu Heng membawa Underwhale dan pertama-tama pergi ke toko elf. Yah, Weyer, kamu pintar dan punya ide. Bagaimana rencana induk penggunaan kapal ini? Enwil bertanya. Koki kami ahli dalam masakan alkimia, dan itu juga merupakan hidangan khas kami. Saya jamin semuanya akan baik-baik saja. Harganya agak mahal.
Tentu saja tidak, direbus dengan kepiting ekor naga, akar kusu, daun merah setan, rebung dan kaldu ikan. Wanita itu tersenyum dan berkata penuh arti, para tamu boleh mencobanya, saya yakin malam ini akan berbeda dari biasanya. Gunakan untuk mengejar kelompok bajak laut. Seorang pria berjanggut berpakaian seperti pelaut masuk dan melihat ke seluruh kedai. Pria itu tampak tercekik, melirik ke aula lagi, lalu mencondongkan tubuh ke depan, sepertinya sedang membicarakan sesuatu. Persepsi meningkat dan pendengaran ditingkatkan. Tapi aku sengaja merendahkan suaraku, tapi aku masih tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang dibicarakan. Dengan pemikiran di benaknya, Glenda membuat dirinya tidak terlihat dan membungkuk. Beberapa orang mengobrol sebentar. Mata pria itu tertuju pada wanita yang menyajikan anggur kepada para tamu lagi. Dia berdiri dan berjalan, mengangkat pinggul wanita itu dan berkata, "Kalian ngobrol, ayo masuk ke dalam dan ngobrol pribadi." Wanita itu sedikit meronta karena malu. Ketika beberapa koin perak dimasukkan ke dadanya, dia langsung menjadi jinak seperti anak kucing. Dipegang oleh pria itu, dia berjalan ke arah belakang. Orang lain tertawa dan berteriak, "Cepat, ada yang ingin saya katakan padanya nanti." Glenda terbang kembali dan masuk ke dalam tubuh. Adegan beberapa orang yang mengobrol tadi juga muncul di benak saya. Tangan berdarah itu benar-benar mati. Tanya pria berjanggut itu. Pria di seberang berkata, berita sebenarnya adalah bahwa asosiasi mengatur 2 wakil diakon untuk membunuh bajak laut tangan berdarah dalam semalam, dan tidak ada yang keluar hidup-hidup. Tidak ada yang hidup. Saya seorang profesional bloodhound level 15. Tidak masalah jika saya tidak bisa mengalahkannya dan melarikan diri. Semua perintah buronan untuk bajak laut tangan berdarah telah dikeluarkan. Itu pasti benar. Pria berjanggut itu berkata, kerajaan Yeke, raja tua sedang sakit kritis, dan situasi di seluruh kerajaan menjadi tegang. Orang kedua berkata, bajak laut Barel Besi mengalami perselisihan internal, kaptennya terbunuh, dan wakil kapten mengambil alih kepemimpinan bajak laut itu lagi. Beberapa orang bergumam dengan suara pelan, mengapa begitu banyak masalah terjadi pada kelompok bajak laut akhir-akhir ini. Kemudian lihatlah orang ketiga secara bersamaan. Orang ketiga berkata, klan vampir sedang menangkap beberapa orang berdarah ringan yang nakal. Saya mendengar bahwa orang-orang itu, melalui beberapa cara, memperoleh kekuatan dari klan vampir dan menyebabkan banyak masalah pada klan vampir. Beberapa waktu lalu, hal serupa terjadi di Treasure Island. Seorang manusia terkemuka menangkap seorang gadis, memenjarakannya, meminum darah, dan dibunuh oleh asosiasi. Asosiasi ini cukup agresif akhir-akhir ini. Memang, saya mendengar bahwa kedua wakil diaken itu cukup berkuasa. Asosiasi mungkin harus melakukan intervensi secara paksa di sini. Ngomong-ngomong soal, pria berjanggut itu kehilangan minat. Melihat wanita gemuk itu, dia mengucapkan beberapa patah kata dengan santai dan berjalan menuju wanita itu. Setelah mendengarkan percakapan beberapa orang, Wu Heng mengambil gelas anggur dan menyesapnya. Orang-orang ini seperti tim kecil yang bertukar informasi. Mereka bertukar informasi yang mereka peroleh di sini. Kecuali kelompok bajak laut tangan darah pertama. 3 lainnya benar-benar berita yang tidak diketahui Wu Heng. Big Beard menyebutkan situasi politik di kerajaan Yeko. Raja tua itu sakit kritis, dan situasi di seluruh kerajaan mulai menjadi semakin tegang. Poin ini seharusnya soal warisan, atau seseorang ingin mengambil kesempatan untuk merebut tahta. Wu Heng sedikit aneh lagi. Orang-orang di Orde Rahasia mempunyai segala macam alat peraga aneh untuk memperpanjang umur mereka. Tidak ada cara bagi raja ini untuk memperpanjang hidupnya. Atau, setelah perpanjangan, sudah berakhir. Masalah ini berdampak kecil pada saya. Satu-satunya adalah Slater dari kota Blackstone. Tapi kota Blackstone adalah kota terpencil, dan Slater adalah diaken asosiasi, jadi tidak mungkin dia akan terlibat. Informasi kedua adalah tentang bajak laut tong besi. Ketika Underwhale pergi mengambil poster buronan di pagi hari,
ada salah satu dari mereka yang memiliki naga terbang. Begitu target ditentukan, kaptennya berganti. Informasi ketiga berhubungan langsung dengan Wu Heng. Para vampir mulai menangkap orang-orang berdarah ringan ilegal dari berbagai tempat. Terus terang, mereka menangkap anggota Orde Rahasia dari berbagai tempat. Inilah yang ingin dilihat Wu Heng. Yang terbaik adalah membunuh mereka agar mereka tidak berani muncul. Setelah makan siang, Wu Heng dan Underwear langsung keluar dari kedai. Underwear kembali ke asosiasi untuk terus bekerja, sementara Wu Heng langsung pergi ke konsorsium Lambang Ular. Di tangan pemimpin kelompok bajak laut Tangan Darah, dia juga menerima 2 tagihan dari konsorsium. Masuk ke dalam konsorsium, menunjukkan lambangnya, dan diundang ke ruang tunggu. Duduk di ruang tunggu, seorang pria paruh baya dengan pakaian formal segera masuk. Dia bertanya dengan hormat, "Tamu, apa pesanan Anda?" Wu Heng mengeluarkan kedua lembar uang itu, mendorongnya ke atas meja, dan berkata, "Keluarkan isinya." "Baiklah, tamu, harap tunggu sebentar." Pria itu mengambil tagihan dan langsung keluar. Tidak lama kemudian, ketika saya kembali, saya diikuti oleh 2 orang staf, masing-masing memegang kotak kayu berwarna cendana di tangan mereka. Wu Heng melihatnya, dan menilai dari kekuatan tongkatnya, seharusnya tidak ada sesuatu yang berat di dalamnya. Saya khawatir saya bahkan tidak punya koin emas atau perak. "Tamu, ini item untuk tagihannya. Jika nanti Anda memiliki instruksi, Anda dapat menghubungi kami kapan saja." Pria itu memberi hormat lagi dan langsung pergi bersama 2 orang lainnya. Tunggu sampai pintunya tertutup. Wu Heng membungkuk dan meletakkan 2 kotak kayu di depannya, dan langsung membuka kotak kayu pertama. Di dalamnya ada 2 voucher yang diletakkan rata. Wu Heng membaliknya dan mengeluarkan kertas itu. Galangan kapal San Siga Utara, sertifikat kapal perang besar. Galangan kapal San Siga Utara, sertifikat kapal perang besar. 2 sertifikat kapal. Wu Heng mengerutkan kening. Para perompak memberikan sertifikat kapal tersebut kepada konsorsium Lambang Ular. Operasi apa ini? Wu Heng menebak tentang uang dan benda langka. Satu-satunya hal yang tidak pernah terpikirkan oleh saya adalah menyimpan sertifikat kapal pada konsorsium. Tapi tidak masalah, sekarang saya punya 4 kapal. Meskipun dia tidak memiliki rencana untuk melaut, kekuatan armadanya sendiri sudah mulai terbentuk, dan setidaknya jauh lebih kuat dari kebanyakan kelompok bajak laut. Matanya terus tertuju pada kotak kayu kedua. Buka secara langsung. Di dalamnya ada sebuah amplop kosong, dengan lilin penyegel diposisikan seperti tanduk domba. Wu Heng melihat ke depan dan belakang. Sobek lilin penyegel dan tuangkan surat di dalamnya. Surat tersebut masih berupa kertas kosong. Tidak ada tulisan tangan, bahkan lekukan tulisan pun tidak ada. Kosong. Wu Heng mengambilnya di bawah sinar matahari dan melihatnya, lalu mencoba memverifikasi apakah kertas itu berlapis-lapis. Pada akhirnya, ternyata hanya selembar kertas kosong. Meninggalkan kertas kosong di konsorsium. Tidak peduli apa yang dipikirkan Wu Heng, itu tidak mungkin. Itu masih langsung dimasukkan ke dalam ring luar angkasa. Mungkin diperlukan ramuan untuk membuat kata-kata di atasnya muncul. Setelah semuanya beres, Wu Heng langsung keluar dari ruang tunggu. Halo kepada staf di luar pintu, meninggalkan konsorsium dan berjalan menuju kediaman. Kembali ke tempat tinggal Anda. Mendorong pintu halaman hingga terbuka, Anda dapat melihat Mini dan tukang kebun nomor 1 berjongkok di tanah, menanam bunga dan tanaman. Saya tidak tahu apakah benih bunga di dunia ini berkecambah dengan cepat atau menggunakan cara khusus. Benih yang ditanam 2 hari lalu sudah bertunas hari ini. Seluruh petak bunga berwarna hijau dan subur, bukan lagi warna coklat tanah yang asli. Tuan, kamu kembali pagi-pagi sekali hari ini. Mini bersorak dan berlari. Wu Heng merangkul bahunya dan berkata, jika kamu tidak ada urusan, datanglah lebih awal. Tuan pasti merindukan Mini. Sungguh, Tuan semakin melekat. Mini memeluk pinggangnya dan berbisik. Wu Heng tersenyum dan mencubit pipinya,
sepertinya kamu sedang berakting dalam sebuah drama. Benarkah? Apakah aku punya bakat di bidang ini? Minnie bertanya sambil mengikuti mereka ke kamar. Mungkin, aku akan membiarkan Weir menunjukkannya padamu malam ini. Hei, oke. Saat senja, Underwhale juga kembali dari asosiasi. Setelah makan malam, setelah latihan di halaman sebentar, kembali ke kamarmu dan istirahat. Keesokan harinya, dini hari, Wu Heng menjelaskan beberapa kata kepada Underwhale yang akan pergi ke asosiasi. Saya tidak punya rencana untuk pergi ke asosiasi. Setelah beres-beres, sebentar, buka gerbang di lantai 4 dan pergilah ke dunia zombie. Muncul di kamar tidur dan melihat keluar jendela. Dia mengeluarkan walkie-talkie dan berkata, siapkan mobil dan minta Hadron membawa amunisi padat. Ayo bersiap berangkat. Segera suara Li Yahong terdengar, oke, bersiaplah sekarang. Sekitar setengah jam kemudian, interkom berbunyi lagi, siap. Baiklah, aku akan turun sekarang. Wu Heng keluar dari gedung dan melihat 3 mobil diparkir di depan pintu. Mobil penumpang Li Yahong dan 2 truk militer. Yang mulia, Qiangzi dan orang lain di dalam mobil melambaikan tangan dan berteriak. Berapa banyak peluru padat yang telah dibuat? Wu Heng bertanya. Lebih dari 5.000 keping, kami telah menambahkan beberapa cetakan baru. Ya, Wu Heng mengangguk. Saat hendak naik bas, Li Yahong turun dari bas dengan membawa sesosok tubuh. Qi Hancai. Ini Qi Hancai. Li Yahong menunjuk ke Wu Heng lagi dan berkata, ini adalah pemimpin bengkel mobil, Raja Yama. Setiap kali saya menyebut nama ini, Wu Heng merasa dirinya agak terlalu kelas menengah. Tetapi saya benar-benar tidak ingin mengungkapkan nama asli saya. Mata Qi Hancai menyipit, dan seperti yang diharapkan, pemimpinnya adalah Raja Yama. Sedangkan Li Yahong, dia hanyalah pemimpin semu, serupa dengan tanggung jawab seorang manajer. Raja Yama, aku sudah lama mengagumi namamu. Qi Hancai mengulurkan tangannya. Wu Heng menjabat tangannya dan berkata, sama-sama bergabung. Terima kasih, kata Qi Hancai. Li Yahong melanjutkan, sekarang kita telah bergabung, kita berada di perahu yang sama. Jangan membicarakan hal ini kepada orang lain, dan tolong beritahu orang-orang di bawah Anda. Meski kedengarannya tidak bagus, namun itulah faktanya. Tempat penampungan juga dilindungi. Bengkel mobil tidak takut pada orang lain, tetapi tidak ingin urusan internal bocor. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah menjadi orang bodoh. Qi Hancai berjanji. Li Yahong mengangguk, ayo pergi. Bagus. Wu Heng dan Li Yahong naik bas, sedangkan Qi Hancai naik bas ketiga di belakang. Tunggu hingga pintu mobil tertutup dan konvoi berjalan perlahan. Wu Heng bertanya, Qi Hancai juga mengikuti. Kendaraan ketiga dilengkapi dengan forklift dan amunisi yang dibuat oleh Qiangzi dan yang lainnya. Awalnya kami berencana membiarkan Wang Cenggang mengemudikannya, tapi Qi Hancai ingin mengikutinya untuk melihat-lihat, jadi saya setuju, dan berkata, saya tidak ingin membiarkan Wang Cenggang mengemudikan mobil. Tidak apa-apa, saya hanya penasaran dan bertanya. Oh, konvoi terus maju dan mencapai ujung jalan. Hore, tentara kerangka mulai bersiap. Sekelompok mayat yang padat mulai berkumpul di kejauhan dan bergegas menuju ke arah ini. Di bagian belakang, 2 kerangka memasukkan magasin ke dalam kerangka naga terbang, dan Hadron mengencangkan gespernya. Tingkat soliditas telah didefinisikan ulang. Berkata, oke, kamu bisa terbang. Wu Heng memberi isyarat kepada prajurit kerangka itu untuk naik ke punggung naga itu, menepuk naga kerangka itu, terbang ke depan di sepanjang jalan. Hah, gelombang. Kerangka naga terbang membubung ke langit dan mencapai langit di atas mayat. Hujan besi yang lebat turun dari langit. Bang, bum, bum gelombang. Suara yang memekakkan telinga terdengar, dan bumi terus berguncang. Asap tebal dan debu membubung setinggi 2 hingga 3 meter hingga menutupi seluruh jalan. Beberapa orang menurunkan tubuhnya. Qi Hancai, yang melihat pemandangan ini untuk pertama kalinya,
melompat mundur jauh seperti kelinci yang ketakutan, melihat pemandangan di depannya dengan ngeri. Apakah ini merupakan evolusi menuju senjata modern? Hah, gelombang. Suara terobosan di udara terdengar, dan naga terbang itu mendarat. Qiangzi dan yang lainnya segera melangkah maju, membuka gesper, dan mengganti magasin baru. Setelah penggantian selesai, ketuk keran perlahan dan ucapkan, terbang. Bab 284. Bab 284, aku akan tinggal di sini dulu. Bang, bum, bum gelombang. Pemboman putaran kedua terjadi, dan asap kembali membubung, memenuhi jalan di depan. Halo gelombang. Mayat yang tersisa terus menyerang ke depan dengan keras. Desir, desir, ding, 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 ding. Hujan anak panah dan tombak besi kembali turun seperti tetesan air hujan. Jumlah mayat kembali menyusut. Ketika mereka bergegas ke susunan tombak kerangka, hanya tersisa 1000 mayat Xiaobo yang cacat dan mengejutkan. Tombak itu terus menusuk ke depan. Tingkat 11 77.853 per 100.000. Meski membunuh zombie adalah tujuan bersama semua survivor, namun pemandangan brutal di hadapannya juga membuatnya merasa takut. Keterampilan, mantra tulang, lengan tulang, kandang mayat, transplantasi tulang. Nama, Wu Heng. Dengan membersihkan medan perang, memastikan bahwa suara pertempuran tidak menarik sekelompok mayat baru, dia langsung memerintahkan, bersihkan medan perang. Raja Yama, berapa banyak inti mayat yang dia ambil? Seluruh jalan utama juga kembali tenang. Namun menurut ide Li Yahong, seluruh jalan tersebut juga merupakan jalan yang disiapkan untuk shelter lainnya, sehingga mereka dapat dengan aman pergi ke bengkel mobil untuk bertukar perbekalan. Mulailah membawa mayat di sepanjang jalan, sambil mengumpulkan anak panah dan tombak besi di seluruh tanah. Qi Hancai, yang berada di belakang tim, berdiri di sana dengan pandangan kosong. Berbeda dari keterkejutan yang ditimbulkan oleh pasukan kerangka terakhir kali, pertempuran barusan membuat orang merasa takut. Kemampuan, teknik pedang elang abu-abu, level awal, penguatan kemauan, penginderaan energi jiwa, akselerasi perapalan mantra. Wu Heng melirik panel atributnya. Hanya pada saat itulah negara adidaya berkembang sedemikian rupa. Ya, tapi tidak terlalu terampil. Jalan berlubang lebat, atap mobil penyok dan penuh lubang peluru. Akan lebih baik jika lebih halus. Tidak perlu ahli, tunggu saja kerangka itu memindahkan tubuhnya. Lalu gunakan forklift untuk memindahkan kendaraan bekas yang diblokir itu, kata Wu Heng langsung. Angin musim gugur bertiup dan asap berangsur-angsur menyebar. Qi Hancai ragu-ragu sejenak, berjalan melewati sekelompok kerangka, dan bertanya, apa yang harus saya lakukan? Seluruh jalan dipenuhi mayat, bagian depan tim. Kemudian sebuah forklift melaju dan mendorong mobil-mobil bekas itu ke kedua sisi jalan. Ini seperti medan perang setelah pemboman. Setelah pertempuran singkat, Wu Heng berdiri di atas mobil bekas dan melihat ke kejauhan. Keunggulan, spesialisasi pedang satu tangan, dasar, spesialisasi ilmu pedang, dasar pelatihan misterius, pengetahuan jiwa, pengetahuan tentang hantu, indera magis, gema misterius, ahli nujum, adaptasi abadi, akselerasi perapalan ejaan. Kerangka yang siaga mulai bergerak lagi. Wu Heng meliriknya dan bertanya, bisakah kamu mengendarai forklift? Atribut, kekuatan 34, ketangkasan 28, konstitusi 37, kecerdasan 34, persepsi 22, karisma 27. Di setiap ruas jalan, pada dasarnya terdapat mobil-mobil bekas yang menghalangi jalan. Karena itulah ketika saya datang ke sini kali ini, saya membawa truk tambahan yang menarik forklift. Tusukan dan anggota badan bergelantungan di mana-mana, dan darah berkumpul di sungai. Oke, Qi Hancai mengangguk dan berjalan ke belakang. Kelompok kerangka tidak takut dengan hal ini, mereka hanya menginjaknya dan lewat. Bunuh semua zombie yang terlihat. Percikan pasir dan kerikil memecahkan kaca toko di kedua sisi. Langit di atas berwarna merah darah. Seiring berjalannya waktu,
Anda akan membuka lebih banyak keahlian dan keterampilan. Belum lagi betapa hebatnya dia, tapi dia masih jauh lebih unggul dari para profesional di level yang sama atau bahkan lebih tinggi. Bagaimanapun, hanya Anda yang memiliki panel tersebut, dan Anda dapat membuka keterampilan dengan membaca buku. Ini adalah kemampuan yang tidak dimiliki orang lain. Di tingkat, saya telah mencapai level 11. Jika saya ingin meningkatkan ke level 12, saya memerlukan 100.000 poin pengalaman. Dulu, saya tidak bisa naik level dalam beberapa tahun. Tetapi sekarang naga tengkorak dapat membunuh musuh dengan bom, nilai ini tidak lagi sulit untuk dicapai. Setelah 2 pertempuran lagi, Anda hampir mencapai level 12. Sebelumnya, satu dunia apokaliptik, dunia lain dengan undang-undang pembatasan necromantik. Rasanya seperti mencoba bertahan hidup, dan sekarang tiba-tiba menjadi permainan memotong rumput dan memunculkan monster. Saya juga mempunyai harapan lebih untuk meningkatkan level saya. Jalannya terbuka. Qi Hancai mengemudikan forklift kembali. Wu Heng mengangguk dan bertanya ke headset radio, "Hadron, ada berapa peluru besi di sana?" "Ada juga 2 magasin dengan lebih dari 2.000 peluru." "Baiklah, ikuti konvoi dan dorong sedikit lebih jauh sebelum gelap." Semua orang naik bas. Tentara kerangka juga mulai bergerak maju. Setelah berjalan keluar dari area tertentu, zombie mulai bermunculan lagi, berkelahi dengan kerangka. Hari sudah menjelang senja. Wu Heng melihat poin pengalaman. Tingkat 1189.786 per 100.000. Anda akan segera mencapai level 12. Skeleton terus membersihkan medan perang. Wu Heng melirik bangunan di kedua sisi jalan, dan matanya tertuju pada sebuah hotel pernikahan. Dia berkata, "Saya tidak akan kembali. Jika saya tetap di sini, saya tidak perlu bolak-balik." Li Yahong juga melihat ke hotel, "Tidak perlu terburu-buru. Tidak ada yang siap di sini, dan mungkin merepotkan untuk menginap. Bukankah ini cara kita biasa datang ke sini? Terminal bus agak jauh dari sini, dan perjalanan memakan waktu terlalu lama." Li Yahong berpikir sejenak, "Kalau begitu aku akan membantumu membersihkan kamar. Jika tidak bersih, kamu akan mudah sakit." "Bagus." Keduanya memasuki hotel dan memilih kamar kosong di lantai paling atas. Kebutuhan sehari-hari juga cukup lengkap. Li Yahong sibuk beberapa saat dan melanjutkan, "Saya akan meninggalkan truk untuk Anda. Jika terjadi sesuatu, Anda dapat menghubungi kami melalui radio." "Tidak apa-apa. Setelah kita kembali, minta seseorang menyiapkan lebih banyak anak panah dan peluru besi padat." "Oke." Li Yahong mengangguk setuju, lalu mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan penuh semangat. Wu Heng tersenyum, melangkah maju dan memeluknya, mencium bibirnya dengan erat. Kemudian dia berkata, "Bagaimana kalau kita membiarkan Qiangzi dan yang lainnya menunggu lebih lama?" Li Yahong berkata dengan lembut, "Akan ada banyak waktu berikutnya. Juga, kalau begitu aku pergi. Ingatlah untuk memberitahuku jika terjadi sesuatu." "Bagus." Wu Heng mengirimnya pergi. Setelah melambaikan tangan, saya naik bus, naik 2 mobil lainnya, dan kembali ke arah asal saya. Wu Heng memandangi kerangka yang masih sibuk membawanya. "Datanglah ke mayat, pegang staf tulang belakang, dan lepaskan lapangan tulang mati." Tulang-tulang itu berdiri dari tumpukan mayat dan bergabung dalam antrian. Beberapa mantra dilepaskan satu demi satu, dan sejumlah besar kerangka bergabung dengan mereka. Prajurit kerangka, level 3. Sekarang, sebagian besar prajurit kerangka yang bertransformasi berada di level 3. Juga mewakili kekuatan fisik zombie, sesuai dengan level 3. Zombie berevolusi jauh lebih cepat daripada penyintas. "Aku ingin tahu apakah inti mayat akan muncul saat kamu berevolusi ke level 5. Gumam Wu Heng, setelah mengatur ulang pasukan kerangka. "Kembali ke kamar Anda di hotel dan kembali ke Pulau Harta Karun." Keesokan harinya, ruang belajar Diaken. Wu Heng mengeluarkan sebuah tablet, membalik-balik pemberitahuan yang diinginkan satu demi satu,
dan berkata, alat ini sangat berguna untuk memeriksa pemberitahuan yang diinginkan dan mencatat beberapa hal. Alat ini hanya dapat membantu Diakon dalam pekerjaan Anda. Diakon Imiro tertegun sejenak, lalu menatapnya dan berkata, jika ada yang harus kamu lakukan, katakan saja padaku. Wu Heng duduk di sofa di seberangnya, memandang Diaken Elf yang mulia, dan berkata, bisakah Anda memberi saya tubuh bajak laut bertangan berdarah itu? Pulau harta karun dalam bahaya, dan saya membutuhkan beberapa pelayan kerangka. Bukankah aku pernah berbagi tubuh gigi hiu itu denganmu terakhir kali? Kata Imiro. Wu Heng melanjutkan, saya membawa anggota keluarga saya. Meskipun saya bisa datang ke asosiasi, saya masih membutuhkan beberapa petugas kerangka di rumah untuk melindungi keselamatan mereka. Imiro mengangguk sedikit, merasa apa yang dia katakan masuk akal. Melihat asisten di sampingnya, tulis sertifikat dan serahkan jenazahnya kepadanya. Asisten itu mengangguk dan berjalan ke samping untuk menyiapkan bukti. Imiro memandangnya lagi dan berkata, kamu melakukan dengan sangat baik dalam 2 misi ini. Saya melihat bahwa kamu dipromosikan terlalu cepat sebelumnya dan mengira kamu memiliki koneksi khusus. Sekarang tampaknya kamu memang sangat mampu. Penyebutan masalah ini secara tiba-tiba membuat Wu Heng sedikit bingung harus berkata apa. Kemudian, Imiro terus berbicara pada dirinya sendiri, memang ada banyak faktor yang tidak stabil di Pulau Harta Karun. Ayo lakukan ini. Setelah otopsi, mayat buronan penjahat yang kamu bunuh akan menjadi milikmu untuk dibuang.